Kadang menghindar karena debunya kan pada jatuh dari atas, menghindar. Aneh nggak ngeliat ke atas, cuma teriak aja gitu. Gimana deh? Nggak ada suara. Terus yang operator alatnya, gimana bang? Penuh belum katanya? Tahu nih, Rey gimana deh? Katanya. Pas dia ngeliat dari debu-debu itu udah nggak ada debu tuh, nggak ada tuh Sari di atas di mobil. Wah Rey gimana deh? Katanya. Wah panik di situ udah. Panik, akhirnya salah satu operator itu ada keneknya gitu, operator tuh diangkat pakai bekonya itu yang pengangkatnya diangkat ke atas, naik orang lagi geletak bang di tumpukan tanah itu. Teriak-teriaklah dia, wah udah, tapi dia teriak itu posisi mobil Atba itu udah tinggal nuang. Itu keuruk gitu ya matanya dia? Itu mah keuruk, bener-bener keuruk gitu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Kodel. Waduh, Abang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bang Umang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Kodel nih. Nah, sebelum Bang Kodel ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Bang Kodel. Udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih, teman-teman semua, di balik pengalamannya Bang Kodel nanti, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu ya Bang ya? Siap. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, katanya Bang Kodel punya pengalaman yang belum diceritakan ke teman-teman semua saat kerja di galian tanah. Tuh. Ya, galian tanah, proyek galian tanah. Tuh. Yang dimana situ ada pekerja yang ditumbalkan dan dikubur hidup-hidup tuh ya. Kurang lebih kayak gitulah. Seperti itu. Jadi yang dimaksud galian tanah itu kalau teman-teman semua ngeliat truk-truk gede, nah itu tuh. Galian tanah itu bukan galian tanah di jalanan, kalau itu galian kabel. Ya kan? Kalau itu galian kabel, ini galian tanah gitu, yang truk dam gede gitu Bang ya. Iya. Oke, ini penasaran sih tentang kisahnya Bang Kodel nih, awal mulai seperti apa, situasi kayak gimana, dan yang jadi korban tuh siapa. Nanti Bang Kodel nih cerita ke teman-teman semua. Siap. Dari awal sampai akhirnya Bang ya. Siap. Oke, ya wis mungkin tahan dulu kali Bang, cerita nih Bang. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang, seperti biasa kopinya. Seruput dulu, kasih seruputan maut. Beuh, enak kan, masih sama kan rasa kopinya? Sekali lagi. Alhamdulillah. Udah siap nih Bang Kodel nih? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Sebelumnya terima kasih buat Bang Umang diundang lagi ke sini. Di sini saya atau gue bakal nyeritain di mana gue jadi katakanlah tukang atau juru parkir area galian tanah. Ya, galian tanah yang mungkin udah pada tahu lah untuk apa itu ke depannya.
Jadi di sini awal ceritanya seperti ini Bang Umang. Jadi setelah gua udah nggak ngojol lagi, ya kan, terus di security juga udah habis kontrak lah gitu kan, otomatis kan nganggur kita. Ya. Nah, sedangkan di rumah kan punya tanggung jawab gitu, ya anak istri, bingung tuh, waduh mau gimana ya? Karena kalau untuk ngelamar kerja tempat kerja biasa, ya usia juga udah tidak memungkinkan gitu loh. Akhirnya iseng mainlah ke tempat kelahiran aneh ya, Tangerang Kabupaten juga situ. Main ceritanya situ. Waktu itu ketemu teman lama juga situ. Nah, akhirnya waktu itu ya apa aja lah yang penting bisa ngehasilin uang buat apain anak istri gitu kan. Jadi waktu itu Ane ikut parkir di area kafe di kawasan situlah di daerah situ Kabupaten Tangerang. Berjalan waktu ya parkir, namanya parkir ya kita pendapatan juga nggak menentu ya ngomong ya. Iya. Cuman setidaknya nggak putus buat napain anak istri di rumah gitu. Jalan waktu parkir ya lama kelamaannya dapat seminggu, 2 minggu, dapat sebulan 2 bulan. Ya mungkin tidak mungkin juga istri juga lumayan agak ngeluh ya dengan pendapatan segitu ya. Coba cari-cari lagi gimana ya. Saya terus berusaha buat cari-cari lagi. Di tengah-tengah pas parkir di area kafe itu ketemu teman lama yang satunya lagi. Dia ke situ kaget juga ngeliatannya kan. Lah, Dal, lu di sini? Iya di sini. Lah, bukannya lu jadi security dan ngojol juga dah? Iya sih kemarin, cuman sekarang ngojol juga nggak terlalu rame. Security gue habis kontrak, ya gue tahu sendiri lo, gue kan punya anak istri juga. Ya sih, gue ngerti katanya. Terus lu di sini berapa lama? Ya adalah sekitar 2-3 bulan. Lama ya, lumayan. Ya gue ajak kerja lah. Karena aneh pikir kan kalau dia kan orangnya gimana ngomong ya? Dia tuh orangnya satset. Katakanlah di sini namanya Robis. Dia tuh satset orangnya, jadi sepak terjangnya banyak. Jadi hal apa aja, kerja apa aja. Ya, selama saya kenal dia nggak pernah saya dengar dia nganggur gitu. Maksudnya kerja ada aja kerjaan gitu. Gue ajak lah katakan. Gue sekarang sih lagi ini Del, lagi ngurusin masalah proyek galian tanah kata itu. Cuman bukan orang proyeknya langsung ya. Gue mengkoordinir rekan-rekan yang contohnya kayak parkir, bersihin jalan-jalan yang tanahnya berceceran, segala macam lah istilahnya. Gue yang koordinir kata dia. Oh gitu. Gue ajak lah katanya. Kalau emang hasilnya mungkin lebih sedikit dari sini mah, ya kalau lu siap nggak masalah katanya. Kalau lu siap nggak masalah. Cuman ada berat kata dia. Dan juga resikonya juga lumayan agak tinggi lah. Gitu. Lu tahu kan mobil-mobil yang suka bawa tanah itu, yang mobil-mobil gede itu, ya tahu. Kalau misalkan emang penghasilannya sedikit lebih dari sini ya nggak apa-apa lah. Gue juga udah mulai agak pusing gitu kan, tuntutan keluarga juga. Gitu. Ya udah, lusa deh kata dia. Ntar lu ketemu gue di tempat kita dulu nongkrong ya. Adalah satu tempat nongkrong. Ya udah. Nah besoknya, ini kan saya nggak pulang ke rumah nih, Bang Umang. Jadi saya itu posisi kafe itu bukan di area rumah yang mana saya tinggal sama istri, bukan. Masih Tangerang Kabupaten, cuman bukan. Nah, situlah saya ngomong sama istri via handphone ya. Kayaknya nggak dipakai kafe lagi. Kenapa? Ya ada sih teman ngajakin, cuman parkir, cuman katanya sih penghasilannya lebih. Istri kan ya selalu support ya. Ya intinya hati-hati aja. Segala sesuatunya kalau niatnya baik, insya Allah juga baik gitu kan. Ya kamu hati-hati aja ya. Jadi belum bisa pulang gitu kan, karena besok mesti ketemu teman yang mengajaknya. Ya udah. Akhirnya besoknya ketemulah kita di tempat nongkrongan tuh sama si Robis tuh ya. Gimana dia? Siap? Ya boleh. Ya, gue jelasin dulu nih kata dia. Teknisnya seperti apa. Di sini kita punya tim bagian-bagiannya. Ada bagian yang bersihin jalan ceceran tanah yang jalan jatuh. Ada yang bagian parkir. Ada bagian yang timer itu maksudnya ngantri nih antara truk ke mobil alat berat yang ngeruk tanah itu. Ada yang bagian tutup terpal. Nah kebetulan yang kosong ini tim gua bagian tutup terpal. Lu siap nggak? Ya siap aja. Cuman gua minta sistem kerjaan seperti apa gitu kan. Kita ngerti kan belum baru kali ini gitu ngerasain. Ya karena emang nggak punya kerjaan aja gitu, apa aja sih katanya yang penting halal gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah di sini kalau yang di titik pertama ini itu cuma 2 orang tutup terpal. Dia bilang, nah ini kan 01 karena sakit berkepanjangan nggak masuk lagi dia. Jadi lu kalau siap ntar gua temuin sama tim lu nih 1 orang. Ya udah nggak apa-apa. Nah dia jelasin sama dia.
Di sini nanti satu tim itu jatahnya satu malam 3 atau 4 mobil. Jadi enggak, misalnya habis mobil penuh nih, lu lagi enggak selang-seling gitu Bang. Istirahat kita, dikasih jeda buat nyebat ataupun ngopi gitu kan. Ntar tim lain, 2 tim doang, 2 tim. Ya, ntar baru habis itu tim lu lagi gitu deh. Boleh dah. Nah, di sini kenapa gue bilang risikonya tinggi? Nanti satu tim kan 2 orang deh, yang satu standby di bawah, yang satu standby di atas. Di atas gimana maksudnya? Di atas mobil tanah ketika tanah itu dituang dari alat berat. Juga saya ya. Iya, karena nanti instruksi dari atas kalau emang udah penuh, di stop sama alat beratnya itu. Saya sempat, waduh, bisa nggak nih dalam hati ya? Tapi tekanan buat nafkahin keluarga lagi baik lagi ya. Ya udahlah siap, kata, nggak apa-apa. Nah itu satu, kedua lu jangan ngelamun, kita main malam soalnya. Di situ titik pertama iya main malam kita. Nggak ada tuh yang galian itu main siang, boleh dicek nggak ada galian main siang, karena emang nyali aturan gitu kan. Walaupun sekarang banyak nyali aturan gitu kan. Siang pagi juga masih ada. Nah itulah nanti kita cerita di sini nanti. Nah udah gitu, oke udah siap. Start itu pokoknya menjelang gelap aja udah start dah. Jelang gelap lah, pokoknya jam 10 ke atas ya ngomong ya. Karena kalau jam 10 ke bawah juga belum boleh, jam 10 ke atas. Nah, oke siap lah. Mulai itu malam itu, sore siang habis ketemu dia, diceritain teknis seperti apa. Malam saya langsung tugas, langsung kerja ikut. Oke. Lalu ketemu lah sama tim, satunya teman saya itu. Masih di bawah saya lah, adik-adikan saya gitu kan waktu zaman sekolah itu. Wih bang, ya lu sama gue bantu bang, ya kata gue. Ya gue bantulah, kata gue kan juga walaupun gue mungkin di atas lu jauh umurnya, tapi gue kan nggak ngerti gitu kan. Iya bang tenang, slow katanya. Udah kita nyebat aja dulu, nah diajak nyebat sama dia. Udah jelasin kan Bang Robis? Udah teknisnya sedikit jelasin, nanti kalau misalnya emang ada yang kurang ya lu pasti tahu gue lagi. Ya siap-siap. Ngobrol, ngopi. Udah pas bagian kita nih bang. Mobilnya nih, oke, udah. Abang udah atas dulu, apa saya yang di atas dulu kata dia. Lu dulu di atas dah, masih ngeri juga gitu kan. Oh yaudah di atas. Nanti kalau saya teriak, udah bilangin ke supir alat beratnya, stop bang, ya oke siap. Saya di bawah, abang nggak apa-apa kalau di bawah sambil merokok, tapi kalau emang ya nyebat gitu, kalau emang bisa, karena debu kan, debunya dia aja pakai masker kok, di atas itu bukan masker yang masker biasa bang ngomong ya. Jadi kayak yang pakai kepala cuma kelihatan mata tuh, pakai begini tuh, nah itu enggak lah kata, gue pakai itu aja ngeri juga kan ngumpulnya, ya udah, ntar aja kita nyebatnya ngopinya kalau udah gantian sama tim lain, ya udah. Jadi ke atas bang, di atas dia, naik ke atas, saya di bawah standby, saya ngeliatin, serem juga tuh ngomong ya. Ternyata apa sih namanya supir atau operator alat berat itu apa ya, maaf ya, di situ juga dia konsumsi minum-minuman kayak gitu loh. Aneh ngeliat langsung soalnya nih, ngeliat dia pas lagi itu nawarin juga sama dia kan, bang mau nggak nih ngangetin badan katanya, emang bikin dia kan kerja malam katanya. Pikirannya, lu bahaya enggak tuh, tiba-tiba takutnya kan yang teman ada di atas satu nih gitu kan, takut pas dia ngeruk dia lempar gitu kan. Nah udah gitu terus berjalan, pas mau penuh, belum penuh tuh aneh ngomong, gimana Ujang kan, belum bang katanya, apa belum penuh, masih 3/4 lah, sedikit lagi, aneh teriak kalau penuh. Terus nah selesai, oke, fix, close ya, tutup. Naik, aneh berdua tuh kalau terpal kan. Jadi di bawah ditarik terpalnya 60 kilo, 50 kilo kali bang, tuh berdua bang. Soalnya tebal juga ya. Tebal bang. Karena kalau misalkan sampai nggak terpal kan berceceran bang. Itu kan dia nggak rata bak dia. Muncung jadi, gitu ya. Jadi ternyata ketika driver mobil tanah itu kan dia hitungannya rit bang. Jadi ketika mungkin nggak tahu ya, katanya sih dengar kalau makin banyak ibadat tuh dia ada lebih juga katanya peritnya itu, nggak tahu udah itu. Makanya banyak yang berceceran, makanya disiapin tim buat ngebersihin di jalan tuh. Nah udah gitu, ini kepenuhan Jang. Yang begini bang, biasalah permainan. Biasa supir tanah sama alat berat tuh, operator bermain lah, nggak tahu udah. Sebenarnya aturannya kan nggak boleh, di perda kan jelas aturannya itu. Beratnya berapa ton dia tahu kan harusnya. Nggak boleh, tutup terpal, turun kita. Aman tuh, masih aman, turun masih aman. Biasa ngopi, nyebat dulu. Kan tim lain nih gantian. Gimana bang? Ya kalau gue sih masih aman-aman ya, karena gue nggak posisi di atas. Gue nggak tahu nih ntar mobil kedua gue di atas gitu kan. Ya jadi gini bang, intinya kata Ujang itu kan. Ujang udah agak lama juga tuh. Nanti kalau di atas, ya udah pasti lu nggak boleh nyebat, bahaya katanya.
Lu fokus, jangan ngelamun. Maksudnya jangan ngelamun bang. Sebenarnya Bang Robis cerita nggak malu katanya. Cerita apa? Tim yang lu ganti ini, kenapa? Sakit katanya kan? Sakit itu perkepanjangan, nggak masuk lagi. Jadi cerita nggak, dia sakit kenapa? Kagak, dia bilang. Tapi dia bilang Bang Robis, takutnya ntar Bang Robis marah sama gua katanya. Dia kenapa? Jadi gini bang, gua jaga sama dia. Pokoknya kalau nggak salah di malam Rabu apa malam Selasa lah kata dia itu. Gue juga udah ngelihat gelagatnya udah beda gitu kan. Tapi orangnya masih ada sih bang, nggak temennya masih ada. Nah, gue ngomong tuh sama dia, apa sih Rick, lu sehat nggak katanya? Kelihatan lu pucet banget, aman jang katanya. Kalau dia seumuran tuh, aman jang katanya. Enggak, kalau misalkan nggak sehat lu jangan maksain. Kita kan bahaya, ini kerjaan kayak gini kan nggak aman ya. Nah, malam itu bang, mobil pertama gue inget banget, dia di atas, gue di bawah. Pas mau menjelang penuh, gue teriak dari bawah. Gimana Rick? Katanya. Dikit lagi Jang. Kelihatan tuh. Dikit lagi, berarti kalau dikit lagi itu antara 2 atau 3 lemparan dari Atbat itu. Udah 2, udah 3 lemparan. Gimana Rick? Katanya. Nggak ada suara tuh bang di atas. Aneh kan kata Ojang ngomong gitu. Aneh kan nggak selalu begini aja, enggak. Kadang menghindar karena debunya kan pada jatuh dari atas, menghindar. Aneh nggak ngeliat ke atas, cuma teriak aja gitu. Gimana deh katanya. Nggak ada suara. Terus yang operator alatnya, gimana bang? Penuh belum katanya? Tahu nih. Udah gimana deh katanya. Pas dia ngeliat dari debu-debu itu udah nggak ada debu tuh. Nggak ada tuh saya di atas di mobil. Wah Rick, gimana Rick katanya. Wah panik di situ Ujang. Panik, akhirnya salah satu operator itu ada keneknya gitu, operator tuh diangkat pakai bekonya itu yang pengangkatnya diangkat ke atas, naik, orang yang geletak bang di tumpukan tanah itu. Udah nggak sadarkan diri. Iya itu udah nggak sadarkan diri dia. Udah gitu panik dong, panik akhirnya dibawa evakuasi, dibawa ke puskesmas terdekat situ. Nah di situ dirawat lah. Akhirnya tim Ujang nih pincang gitu kan, nggak bisa lanjut. Besokannya kata Ujang, Erik udah agak siuman, gue tanya, bang, lu kenapa tiba-tiba kok seperti itu? Gini Jang, pas lu ngomong teriak mau penuh itu gue masih sadar Jang. Tapi ketika lu teriak gitu, mungkin lu teriak lagi ya karena udah mau penuh, gue juga paham. Itu gue ngeliat katanya, pas diangkat tadi itu isinya kepala semua bang, bukan tanah. Isinya kepala semua, gue bengong sebengong-bengongnya Jang. Gue bengong, akhirnya gue udah gak sadar tak kaki gue ngelangkah ke depan bagaimana. Jatuh lah bang. Oh kata saya, ngeri juga Jang ya. Iya bang, makanya kata Ujang, Bang Robis gak cerita? Enggak kata gue. Ya hati-hati aja bang katanya. Ya baca-bacalah sebisa lu ataupun lu. Intinya jangan bengong katanya. Intinya jangan bengong yang lama, karena bukan semenit 2 menit di situ, agak lama prosesnya kan. Gitu kan, apalagi beta penuh banget dia gitu kan. Nah udah gitu, ya udahlah bismillah aja. Sampailah ke mobil kedua nih, aneh di atas nih. Aneh di atas. Bang di atasnya siap bang? Siap katanya. Di atas, biasalah ya kan, aktivitas naikin terus. Masih aman bang? Masih gitu kan. Masih lama tuh kan. Udah dapat mau penuh, terus 3/4 itu. Gimana bang Del? Masih aman? Aman gitu ya. Terus aja. Saya cuma di hati udah deg-degan aja nih sebenarnya. Takutnya sama dengan kejadian si R gitu loh. Takut sama lah gitu, ngalamin hal yang sama. Pas mau penuh dia teriak, bener aja kejadian bang, bener itu kejadian. Nggak tahu yang tadinya diceritain ke bawah jadi sugestinya jadi dapat gitu kan. Udah gitu, tapi aneh bukan ngeliat kepala, tapi aneh ngeliat di situ ada cewek duduk di persis di angkutan terakhir dengan muka sih nggak kelihatan ya, pokoknya dengan darah semua bajunya itu. Di sisinya ada anak tanpa kepala. Bengong tuh di situ aneh tuh. Bengong kan? Bengong. Diteriakin sama Ujang, tapi alhamdulillahnya dikasih aneh sadar gitu. Hampir aneh pun loncat. Hampir istilahnya aneh pun mungkin jatuh lah. Bang Wadel, istighfar woy bang, udah terakhir ini katanya. Karena saya bilang paling terakhir satu lagi sebelum itu kan. Satu istighfar lagi. Jangan katanya. Pas itu Ujang teriak, saya sadar. Itu tanah udah penuh, bahkan udah kena tanah kaki saya. Saya kan di atas kepala mobil tuh berdiri kan, kena buru tanah itu. Oh iya Jang, udah Jang, pelan Jang.
gitu, turun ceritain sama saya sama Ujang kayak gitu. Karena bang, gue sebenarnya sih tadi sebenarnya gue nggak mau tahu lah cerita lu tuh tentang si Erik gitu kan. Kenapa bang? Nggak tahu, gue sugas ke bawah nggak tahu dah. Intinya itu mah gue ngeliat jelas Jang, ada perempuan berdarah-darah, muka nggak jelas, tapi di sampingnya ada anak kecil duduk tanpa kepala, persis di apa saukan tanahnya itu tuh alat berat itu. Ujang senyum dia, ya itulah bang yang gue ingetin sama lu, kita semua juga ngalamin katanya. Makanya di situ kita selalu ingetin ketika yang baru gabung, jangan ngelamun, jangan ngomong di atas, itulah di situ. Nah udah gitu, udah tuh beres ya malam itu, cerita dong sama istri. Kata saya kan ke istri, gimana hari pertamanya jadi parkir galian? Ya sebenarnya sih berat nggak berat, penghasilan juga lumayan. Jadi satu mobil itu kan sekali masa terpaut itu kan 45.000. Kalau kita dapat 65 mobil kan lumayan gitu kan. Terus apa aja yang terjadi gitu kan, takutnya nggak ada hal-hal apa. Sebenarnya ada sih, cuma saya masih sembunyi tuh sama istri. Karena pikir saya kan takutnya dia langsung nggak boleh kepikiran gitu kan. Sembunyi aja, ya udah jalanin aja. Nah udah gitu besokannya biasa tuh jam habis isya lah, ada isya, si Ujang ini, wadah, ayo siap, biasa nyebat dulu semua, oke, di sana untuk ngopi. Nah, jam 10 mulai, baru mau naik nih, baru mulai. Udah bang, mulai nih kita ke bagian pertama nih. Kemarin kan tim yang itu yang pertama, dia nggak bisa, kita yang pertama nih ngerjain mobil pertama, oke. Baru ngerjain pertama, Robis telepon, lari dari situ, katanya. Cabut dari situ kata dia tuh. Wah, wih Robis, kenapa nih Jang? Kenapa tuh bang? Cabut dari situ. Udah, kemas-kemas aja cabut ya. Cabut tuh. Saya mesti cabut semua tuh. Ternyata yang lain lupa cabut. Mungkin diinfo sama Robis juga gitu kan. Cabut. Tapi yang lagi nanggung nggak bisa cabut. Karena kan satu di atas. Dia kan nggak tahu kan cabut tuh. Nggak selang berapa lama 3 mobil, 1 mobil patroli, 2 mobil ya bisa dikatakan minibus lah. Gitu. Turun tinggi tegap semua. Saya udah lari bang. Ternyata Buser dan pihak Polres Citu. Oke. Nah, udah gitu, aneh dicabut dong, lari. Wah, aprok kan lari. Kalau kata orang sana, aprok ke sawah semua lari udah nggak mikirin. Kalau saya kan dibonceng ya waktu itu, nggak bawa motor, nggak ada motor juga, nggak punya motor juga waktu itu, dibonceng masih Ujang. Motor Ujang tinggalan situ. Motor Ujang tinggal situ. Diangkut juga ke Polres dia, motornya. Kabur kita, lari, nyari tempat aman lah gitu kan. Karena nggak tahu juga ada apa nih, kita nggak tahu. Saya pribadi kan nggak tahu juga ada apa nih. Besoknya diinfo, Robis dipanggil juga gitu kan. Robis juga 3 hari itu. Kayaknya Robis 3 hari ngandang kalau nggak salah dia. Masuk tuh? Iya, 3 hari ngandang berikut supir-supir dan truk-truknya. 3 hari ngandang. Tapi ini kan namanya samarin ya. Ya Robis ya, nggak apa-apa ya. Kata dia juga nggak apa-apa. Cerita ternyata emang galian itu legal. Legal yang punya tanah itu tanpa ada konfirmasi, tanpa ada apa. Emang jadi di situ tuh tanah orangnya nggak ada bang, di mana gitu orangnya. Dia hanya invest mungkin di situ. Kita pribumi ngerasa gua orang sini akam sih ya kan, sedikit aja boleh sini gali aja gitu. Walaupun dia ambil kulit doang, tapi kan dampaknya itu kan jadi legok gitu, apa sih namanya, jadi kayak semacam galian-galian gitulah, lubang-lubang besar gitu kan. Udah akhirnya legal itu bang, langsung polisland, guys polisi ngelingkar situ, malah situ lagi. Bahkan teman-teman sebagian masih pada hari kemarin itu kan, jadi nggak takutnya dipanggil loh, mesti jawab dulu gitu kan, apalagi saya gitu kan, baru berapa seminggu apa 2 minggu paling kan, waktu itu kan. Nah udah gitu, udah bingung nih kita, waduh, mana baru mulai ya kan, tahu gitu mah gua nggak keluar di kafe kemarin kan, tapi walaupun balik lagi biasa aja sih, cuma kan aneh nggak enak sama bosnya. Udah gitu pulang aneh, rumah bini kan agak jauh kan, dari walaupun satu tangga kabupaten agak jauh kalau ke rumah bini. Nah pulang aneh, pulang nyampe rumah ke istri, ketemu istri. Waktu itu istri ngomong, kok pulang tengah malam kan? Jam berapa? Jam 1:30 pulang tuh kan? Dengan ya kotor lah, bekas enggak orang bersih lagi, langsung cabut kita lari kan, pulang malam itu juga. Jelasin lah mana, kaget istri. Oh itu terus. Kamu dipanggil dicari-cari sih? Enggak sih, info Robis sih nggak bakal, karena intinya yang dipanggil itu yang punya proyeknya lah gitu kan,
mereka kan orang-orang berduit lah. Sekarang kalau orang berduit malah paling juga nggak lama juga kondusif gitu kan. Kalau kita mah nggak dianggap gini. Cuma kan kita cuma panik aja gitu. Nah, terus gimana ke depannya kata dia itu? Kalau mau dia nyeletuk tuh, kalau mau galian gitu, di sini juga ada. Kaget aneh. Ada maksudnya? Di sini ada 3 titik kata dia malah. 3 titik, iya 2 desa, cuma 3 titik. 1 desa ada yang 2 titik, ada yang 1 titik. Oh, siapa di sini koordinatornya katanya kan? Si Asgar kata dia itu. Si Asgar, ini yang berapa rumah? Iya dia katanya. Panggilannya Banggar gitu. Ya udah. Aku ketemu Indah sama dia. Ya tinggal ke rumah aja belakang dia. Tapi kalau jam-jam segini kata dia lagi di galian di lokasi gitu kan. Oh iya. Besok lagi aja katanya. Oh ya udah. Pulang sama istri besoknya sekitaran habis ya maghrib lah, nggak pagi siang, paling mereka itu tidur karena malamnya kan begadang pagi. Kayak orang-orang ya parkir kayak gitu kan pasti begadang. Nah gitu habis maghrib nyamperin tuh ke rumahnya. Kebetulan dia baru prepare mau siap-siap lah. Assalamualaikum, keluar istrinya. Teh akhirnya ada nih mau berangkat. Siapa? Istri itu bilang dia tuh di kamar. Padahal nih katanya. Oh iya, pergi keluar. Wah, apain lu tuh? Mau kelihatan kata dia. Kemarin kemana aja tadi beberapa bulan ini gitu kan. Ini hari apalah buat anak bini gitu. Lu siapa yang di sini nih? Kadang ceritanya, gua mau cari kerjaan sini. Buset, cari kerjaan gua. Di sini kampung, tempat lu kan kota kata dia tuh sana kan, lebih ramai katanya. Susah tuh. Katanya dengar katanya lu koordinator nih, galian di belakang. Siapa lah yang bilang kata dia. Bini cerita. Ya udah Bun, bikin kopi dulu Bun katanya ke istrinya tuh, bikin kopi. Lu mau berangkat tapi ya? Udah santai gue mah. Saya belum tahu nih kalau dia dia ini satu orang yang nguasain 2 titik itu. 2 titik itu dalam konteks nguasain yang tim-tim parkir, tim-tim yang itu bukan proyek besarnya, bukan maksudnya tim-tim itu yang karena dia akamsi ya. Ya, ngopi aja lu gampang gitu mah. Ngopi cerita lah tuh di situ sama dia, si Banggar ini. Gimana kemarin? Gue juga sama, kata gue kan, gue Tangerang Kabupaten juga, kata kan, gue juga sama, kayak begitu. Cuman ternyata ilegal. Oh, yang kemarin itu, dia tahu, dia punya grup juga mungkin ya, sama-sama itu. Iyalah, dari awal sebenarnya itu udah bilang, gue udah tahu katanya, gue udah tahu, maksudnya, tapi gue nggak tahu kalau lu di situ gitu loh. Yang bini lu cerita, lu pakai di kafe, kata dia itu kan. Iya gue di situ, pikir gue cari lebih lah, gitu kan. Nah terus lari lah gua gitu kan. Pada sawah kemana pada lari, buset katanya. Iya sih gue lihat juga infonya unit diangkut semua ya. Iya hampir berapa puluh, hampir 100-an kali unit truknya itu, buset. Itu mah katanya, iyalah itu mah dekat dengan pusat pemerintahan kata dia kan, nggak sembarangan tanah di situ. Kalau di sini kan kita punya masyarakat masing-masing tanahnya, tinggal kota-kota gitu kan, tinggal ngelobi-lobi yang punya gitu. Ya udahlah, gua ajak sini lah. Di sana bagian apa lu kata dia? Tutup terpal gua. Buset, tutup terpal. Tapi di sini juga ada sih yang buat bagian tutup terpal, masih ada, masih banyak kan butuh gitu kan. Berapa orang saya tutup terpal? 2 orang. Anjing, kata 2 orang, 4 orang. Gila lu 2 orang kata dia itu. Kaget saya. Berapa dikasih? 45.000, 60.000 di sini kata dia. Buset kata saya di situ. Juga robis dalam hati kan. Dalam hati mampus tuh kata gue, ketangkep gue. Udah dah, lu udah tahu caranya? Iya, kalau di sana sih gue tahu, gue ganti-gantian. Satu di atas, ntar satu mobil kecil di atas, nggak usah. Di atas 2 orang, nggak bisa 1 orang katanya. Yang narik siapa? Terpal di bawah. Kemarin gue dibantuin sama operator. Operator nyari duit hak lu itu, sebenarnya betul hak yang 4 orang itu katanya. Anjing katanya itu. Ya udah akhirnya gitu. Ya udah, lu masuk ke tim si siapa tuh namanya itu gue lupa. Pokoknya ada lah. Emang masih banyak kalau buat terpal masih banyak. Itu di situ lebih ekstrim bang, banyak mobilnya itu mah. Jangankan masuk area galiannya nih yang udah ratusan kumpul, di jalan-jalan utama udah ngantri tuh bang. Nah, mungkin sering lihat ngomong lah, di jalan utama tuh ngantrinya itu, bukan 10-20 ngantri, makanya itu kadang bikin macet itu. Ngantri mau masuk ke area galiannya aja tuh udah ngantri bang. Saya lihat situ, gila kata saya ini mah. Panen ini mah kata saya kan. Ya sekuat aja beratnya gitu kan, kali-kali ini tuh kan. Ya udah akhirnya masuk ke saya ke salah satu tim, ya saya nggak terlalu kenal kan, karena saya bukan orang situ kan.
Ya cuman dijelasin sama sebelum berangkat dijelasin dulu sama Bang Gar ini. Tapi gua jelasin dulu sedikit nih. Mungkin di sono sama di sini beda aturan mainnya, gitu kan. Lu jelasin sedikit tadi tentang di sono, nah gua jelasin di sini katanya. Satu, mungkin ya adalah kesamaannya, jangan bengong gitu sini. Kita kerja main malam kata dia kan. Kedua itu, satu itu, kedua kalau bagian di atas jangan nyebat. Debunya gila katanya kan, bahaya juga gitu kan. Entar kalau udah gantian sama tim lain, kalau di situ gantiannya 2 mobil Bang. Karena 4 orang kan, jadi masih fit lah. Ketika 2 di atas, gantian 1 mobil lagi, 2 di bawah gitu kan. 2 mobil, iya, dapat agak banyak sini mah lo kata dia kan, lumayan kalau emang ini mah. Ya udah nggak apa. Nah, kenapa gue bilang jangan bengong, jangan nyebat gitu kan? Ini tim yang kosong diisi sama lu jangan kaget nih, makanya kata dia, lu gua tekanin lagi siap nggak katanya? Ya siap lah kata gua, daripada gua ada kerjaan, gua udah di segel. Yang kosong ini 1 lewat deh timnya, 1 sekarang masih terbaring di rumahnya. Wah, kenapa? Jadi ya itu, padahal gua udah jelasin di awal, di sini jangan ngelamun, jangan kebanyakan bercanda gini gitu kan. Fokus aja gitu. Komunikasi sama yang di bawah aja gitu, jangan terlalu inilah bengong gimana. Ya itu. Jadi yang meninggal itu ya itu, jadi dia nggak jauh beda sama cerita saya waktu di sana. Titik pertama di daerah rumah saya itu. Dia ngelihat ya makhluk kayak gitu juga, ngelihat kayak gitu. Kalau dia lebih ekstrim, kalau dia ke Uruk, yang itu Uruk. Jadi ketika itu belum penuh, baru setengah dia katanya. Jadi ketika itu ceritanya dia setengah. Padahal berdua nih, kiri kanan di atas nih kan. Yang kanan ini dia nggak ngeh kalau yang kiri itu udah nyemplung. Karena dia kan ya kadang ngobrol aja tuh sama yang di bawah juga gitu, ngobrol pas dia nengok udah kagak ada, udah di bawah, tapi masih kelihatan palanya. Teriak lah dia. Wah, udah. Tapi dia teriak itu posisi mobil Atba itu udah tinggal nuang. Itu ke Uruk gitu ya ke Uruk. Dia. Itu mah ke Uruk, bener-bener ke Uruk gitu mah. Oh, kan kita naik berapa orang tuh disekupin tuh kata dia itu kan, kata si Bang Gar ini. Wah, kesekupin dia. Wah, udah masuk kuping, masuk tanah semua udah. Diangkat dievakuasi ke puskesmas. Cuman berapa jam, sejam 2 jam. Udah nggak ada. Makanya gue bilangnya hati-hati yang satu lagi. Kalau satu lagi kepleset. Waktu itu emang gerimis lah kata dia itu, gerimis, kepleset. Jadi dia jatuh dari mobil ke bawah. Kebentur apa kali kepalanya, sampai sekarang masih berbaring. Tapi kalau sekarang udah sembuh kata dia, sampai sekarang waktu cerita waktu itu sampai sekarang masih berbaring. Jadi gua wanti-wanti lu, hati-hati katanya. Siap. Kalau abang sendiri kan nanya kan? Iya. Abang sendiri ada nggak cerita gitu? Wah, kalau gua mah jangan ditanya. Sebelum lu yang kerja, gua dulu katanya. Ntar juga suatu saat gua pasti ke situ. Kalau gua lagi bete, katanya kesel, dia kan cuma duduk-duduk koordinasi doang liat HP. Namanya juga mandor gitu bahasanya kan. Tapi gue cerita apa? Intinya gue juga banyak cerita lah kata dia. Tapi kalau gue ceritain takutnya malah lu down, malah lu nggak jadi lagi gitu kan. Lu kan punya anak bini, gue tahu. Karena bini lu kan sudah deket sama gue. Biar gimana kan merasa gue tegas sih ngeliat, ya kan bini lu itu kan. Lu sih emang buat orang sini kata dia ke aneh kan. Ya udah, mulailah tuh bang. Habis jam 10 itu kita ke lapangan. Itu banyak tuh mah yang parkirnya. Berapa grup itu malah, lu pokoknya beberapa grup lah. Anjing itu banyak amat ini mah, buset. Kelurahan kayaknya itu mah, anak muda semua, pengangguran semua mungkin ya. Orang kadang semua kan. Ini nggak ada yang kerja, yang ada yang kerja. Iyalah, kita negara ini kan begini, emang begini kata dia. Coba itu. Tapi jangan salah, pagi-pagi pada panen. Cuman yang macam-macam karakter ya, ada yang minum aja gitu kan, ada yang emang buat anak istri ada. Gimana dia masing-masing. Intinya dihususin anak sini dulu. Banyak yang luar pada pengen mungkin beda kecamatan aja. Dicegah sama Robis Asgar ini. Orang gila dia, orang ormas juga gitu kan. Nggak bakal mau. Dia tahu tuh orang-orang itu semua segitu banyak itu, tahu dia kalau dia bukan orang benar-benar orang sini gitu. Nggak bisa dia katanya. Sebenarnya lu kan orang sini, tapi kan ya bini lu kan sudah gua orang sini kan, lu kan juga udah KTP sini. Udah, mulailah kita. Lu masuk grup sini nih katanya. Grup apa tuh namanya siapa? Pokoknya masuk sih. Nih satu tim jatahnya gantiannya rollingannya per 2 mobil. Nah,
yang satu lagi yang berapa grup itu dibawa ke titik kedua. Nah, kalau ke titik ketiga atau yang satu desa ini itu bukan pegangan Asgar. Tapi di sini ada ponakan istri. Tapi bukan megang proyek, ponakan istri mah maksudnya rumahnya itu persis di belakang, galiannya itu persis di belakang rumahnya istri. Rumah ponakan istri. Nanti saya ceritakan, dia salah satu korbannya nanti. Udah gitu, mulai tuh, ya kan? Yang pertama mulai, biasa dong, udah bisa lah. Apalagi lebih enteng, berdua ini mau di atas ya kan? Dan di atas di bawah, asli lah, nggak apa? Nggak ada paham kan lu? Tak ada paham. Ya udah akhirnya di atas berdua tuh sama temen. Biasa, ya aktivitasnya kayak gitu, nuang udah penuh, oke tutup, dikirim dari tempat di atas, di bawah, di atas kita tarik. Oke, turun. Nah yang kedua naik ke atas gitu kan. Terus tuh aman tuh bang, malam pertama aman lah, rame, berambut itu alat beratnya mungkin lebih dari 4 kali. Banyak alat berat itu mah. Mobil juga antri udah banyak banget itu nyampe pagi, itu mah nyampe jam 8 pagi kalau nggak salah itu. Nah udah gitu, malam kedua, nah di sini mulai Umang aneh, bukan aneh sih temen itu. Jadi waktu itu aneh ke bagian pertama, mobil pertama di bawah. Nah temen di atas nih, biasa 2 orang tuh. Aneh sih nggak terlalu kenal ya, cuman anaknya masih pada muda sih, masih di bawah Aneh lah, umurnya jauh. Terus yang teriak biasa kan, koordinasi terus. Gimana atas? Aman, belum katanya, masih lama. Terus itu kan, mobil pertama terus pas mau penuh ngomong yang di bawah nih, kan Aneh berdua di bawah kan. Teriak, udah belum katanya? Udah belum di atas gitu kan. Ada suara nih. Karena kan debu, nggak kelihatan, malam itu debu gelap, walaupun lampu tembak itu nggak terlalu jelas kita lihat. Kalau yang satu masih ada nih, woi gimana? Yang satu diem aja ngomong, nggak kedengaran apa gimana? Wih nggak kedengaran kali, coba teriak. Gimana atas aman belum? Katanya, udah belum, udah penuh belum, mau ditutup nih katanya. Nggak ada suara. Ternyata yang satu bengong itu dia nggak sama teriakan kita. Dia ngelihat temannya itu jatuh, bukannya jatuh, temannya itu loncat gitu loh, loncat dengan sendirinya, loncat ke uruk bang, ke uruk. Dia mau teriak kata dia yang satunya ini, dia dengar nih, dia dengar kata dia cerita nanti setelah itu dia dengar, cuman dia nggak bisa ngomong tuh, nggak bisa, kayak dikunci gitu, bahwa temennya ini satu udah ke uruk bang, tapi yang ini selamat, udah ke uruk. Udah gitu kita panik dong ya kan, naik semua, di stop, naik ke atas, tapi itu selamat, dievakuasi ke puskesmas, itu selamat, alhamdulillah selamat. Nah tapi yang satu itu otomatis udah nggak bisa nih, pincang kita nih, ya kan satu tim 4 orang, ada 3 orang lagi nih. Nah berhubung 3 orang ini kurang, jadi ngambillah di tim lain yang tapinya dia udah nggak bakalan dapat jatah lagi karena waktu udah nggak bakal cukup, diambillah satu itu. Nah masih kita lanjut bang, yang satu dievakuasi, kabarin keluarganya, nggak tahu dah, intinya udah dievakuasi sama tim, adalah timnya situ bagian Bang Gar tuh yang punya timnya, anak-anak ormasnya juga. Lanjut nggak apa, masih aman katanya. Lanjut, Aneh di atas, ya kan? Aneh di atas, terus tuh, udah gitu, tuker posisi. Jadi Aneh ke kanan, temen Aneh yang di atas ke kiri. Nggak tahu pengen tuker aja waktu itu. Setengah truk udah mau penuh, Aneh kebayang-bayang aja tuh kata Aneh, waduh, ini kok makin begini aja ya katanya. Kata di halaman hati nih, makin begini aja nih. Ngomong sendiri gitu. Tapi teman fokus dia di truk itu dari bawah kan. Gimana penuh belum katanya. Saya masih ngelamun dia, waduh kejadiannya ngeri amat ya. Nggak jauh beda sama di Solo nih, Solo udah ilegal juga gitu kan. Nah teman ini pas diteriakin diam, dia nggak ngomong. Penuh belum? Saya lagi ngelamun juga kan. Del, tuh siapalah gua lupa nama itu ya tuh. Wah itu penuh belum? Coba yang seperti itu tuh, teman lu, woi, Del katanya. Saya bingung, pas saya diteriakin, dia juga lagi begini aja nih. Lagi begini aja bang. Woi penuh, woi, udah penuh ini, udah penuh bang, udah mau penuh. Katanya, udah penuh katanya. Udah di stop, dia masih bengong aja. Udah tutup bang. Dia sampai ke bawah, dia masih bengong aja sampai ke bawah bang. Sampai bengong aja. Jadi yang dia lihat itu, di kerukan tanah itu bukan tanah bang, jadi isi ular semua. Di kerukan ini ya nih, alatnya tuh ular semua bang. Makanya dia sampai begini aja nih, katanya juga tuh dia. Wah, kata gue ekstrim di sini ternyata kan. Udah di situ tuh, udah malam itu selesai. Paginya kita habis beres-beres, biasalah kita pulang terus tidur. Habis dohorannya bangun, habis ke rumah.
Habis ke rumah tuh, iya Robis ke rumah ingat. Gila ya kata dia, semalam 2 kejadian kayak gitu kata dia. Tim lu lagi katanya kan. Tapi yang keduanya pengganti, bukan tim saya yang berempat tadi itu, bukan. Pengganti dari tim lain itu kan. Yang kejadian keduanya, kejadian pertama iya tim kita. Kenapa sih katanya itu? Gue nggak tahu kata kan. Gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Intinya yang dia ceritain ya seperti itu. Gue kan dari awal udah bilang, jangan ngelamun, jangan bengong gini. Jangan dikira rame, enak, dapat duitnya gede. Ini resikonya gede nih katanya. Kan gue juga yang repot katanya. Ntar malam gue ke situ katanya. Nah malam ketiga dia ngomong ya, Robis ke lokasi. Aneh waktu itu sama tim kebagian bukan jam 10 ya, jam 11-an lah. Jadi tim lain dulu lah itu yang kerja. Gue di pos nih kata dia. Aneh kebetulan emang lagi di luar, waktu itu beli kopi apa-apa lah gitu kan. Ya udah situ kumpulin tuh tim Aneh. Kan tim Aneh yang kena musibah itu kan. Kumpul di sini berempat tuh. Yang lain ya biasa standby. Bikin kopi, ngobrol. Nah ternyata kalau yang 3 ini udah paham nih. Maksudnya udah paham dulu dalam arti mereka kan emang udah lama ya. Kalau Aneh kan baru gitu kan. Yang 3 ini udah lama. Cerita lah di situ Bang Robi. Bang Gar ini. Kata dia gini. Kalau yang lain 3 ini udah paham berarti? Ya Bang katanya. Nah lu Del katanya. Emang dia lebih tua dari saya sedikit sih. Kejadian dua kali berturut-turut di tim lo. Sebelumnya itu bukan sekali 2 kali, banyak kejadian. Bahkan tim kita yang bagian ngebersihin tanah pun jadi korbannya. Maaf ya, itu bisa dikatakan disabel lah, cuman ada kekurangan lah gitu kan. Diceritain sama dia, gimana maksudnya biar gini, selain yang bagian pembersihan tanah di jalanan itu, ini di korban termasuk gua. Jadi kalau yang pembersihan tanah itu dia dibikin budek Bang, dibikin nggak denger kalau itu ada mobil melewat, nggak denger dia. Dia terus aja pakai scoop tuh kan bersihin tanah-tanah yang di itu. Scoop. Itu mobil udah klakson, tapi dibikin nggak denger Bang. Wah, alam gua nggak tahu lah itu, nggak tahu itu kok kejadian seperti itu. Kalau dipikir logis ya kita nggak bakal masuk gitu kan. Dibikin nggak dengar dengan fokus aja karena mobil ini posisinya kadang yang kosong itu balapan pengen masuk dapat treat lagi, ya kan, kenceng-kencengan lah gitu. Yang di belakang nyalip, saya mobil gede semua kan, otomatis kalau mobil gede nyalip mobil gede itu jalan penuh Bang, penuh jalan dari depan nggak bakal bisa kan. Nah itu anak itu lagi bersihin ya kan yang kotak-kotak. Pas nyalip nggak kelihatan, di samping ada yang bersihin, disikat Bang. Hancur. Kata Banggar nih. Hancur. Udah nggak berbentuk udah pokoknya itu. Udah nggak berbentuk aja. Disitulah sempat di stop. Cuma berhubung yang ini mah kan bisa dikatakan legal dalam konteks kuat lah ininya ya. Berapa ya? 1-3 hari lah kata Banggar stop. Tapi berjalan lagi. Karena keluarga dikondisikan. Itu satu deh. Kedua, gue pribadi ngalamin. Bahkan Bang Gar ini, ya si Gar ini sampai sakit 3 hari. 3 hari. Makanya gue selalu ingetin sama teman-teman di lapangan, jangan ngelamun, jangan bengong, hati-hati. Kenapa gue selalu ingetin gitu? Karena ini jangan dianggap remeh gampang kerjaan kayak gini gitu. Kalau Bang Gar sendiri, itu sih cuma cerita sekali ya. Takutnya teman-teman malah, dan terutama lu kalau yang 3 ini udah tahu katanya. Kalau dia sih, jadi waktu itu bete lah, namanya cuma mandor doang kan. Dia bantuin, gua naiklah ke atas katanya. Cerita dia nih, waktu itu dulu belum masuk, lu belum sini katanya. Gua naik ke atas, kata dia. Gua naik ke atas, nah berdua dong gua di atas sama salah satu tim ya. Biasa tuh, Bang aman Bang. Udah aman, kalau mereka nggak berani nyebat, kalau gue sambil nyebat ya dia pentolan ya Bang itu, ya kan? Nah, udah mau penuh. Gimana Bang? Kurang lebih 2-3 lagi suka tuh. Bang gimana Bang? Dia nyebat aja, kelihatan kita dia nyebat Bang di atas. Nah itu kita, wih teriakin coba tuh. Juragan di atas itu masalahnya gitu kan? Nah nyebutnya juragan aja. Bang gimana Bang? Dia ternyata
kelihatan kita menyebat, dia bengong bang. Yang dia lihat nih cerita dia yang lihat itu disiupkan alat berat itu anaknya sama istrinya bang. Mau dijatuhin ke tanah ke mobil truknya itu. Mau dijatuhin, mau diurugin. Dijatuhin, mau diurugin. Nah dia loncat. Banggar itu loncat. Bukannya kita lihat semua dia loncat. Woi bang jangan gila loncat. Di stop, kita naik ke atas semua. Ini kata Banggar nih, naik semua tim ke atas. Dia masih sadar waktu itu. Dengan, jangan pegangin gua. Ngocehnya itu, bini anak gua diurut katanya. Bini anak gua diurut gitu kan. Jangan pegangin gua, tapi disadarin, dievakuasi. Seperti itu. Gua sendiri deret. Itu satu cerita aja, gua cukup satu cerita aja lah kata dia. Yeah. Jangan kalau buat cerita sementara takutnya malam ini lu udahan katanya. Yeah. Tapi intinya kalau lu niat benar, dan lu nggak bengong, nggak ngelamun, aman-aman aja. Gitu. Udah gitu, nah malam ketiga sini, gue juga pengen naik lah kata dia tuh. Itu naik tuh itu, gue pengen naik katanya. Wah ntar lagi banget ya, udah nggak aman kata dia ini mah. Udah gitu, nah pas dia naik, saya juga deg-degan. Masalahnya mas saya dia di atas. Saya standby aja lah mas ya, liatin dia aja terus liatin aja. Terus apa lu katanya? Udah tenang katanya. Sambil nyebatin kan, tenang katanya. Udah insya Allah nggak apa-apa. Udah fokus aja lu katanya. Yang ngikutin gua. Koordinasi yang di bawah. Kalau udah penuh bilang. Udah mau penuh. Bilang udah penuh gitu. Satu kali lagi katanya. Satu kali lagi penuh katanya. Lalu penuh. Dituang. Dia nggak ada bang. Saya panik kan. Anjing. Bang mana bang? Katanya kan bang mana? Ternyata dia mau turun. Udah pernah turun dia ke bawah saat samping gitu. Turun, udah ya turun nih. Banggar turun. Kenapa lu? Takut katanya itu. Siap, gue bercandain, takut lu katanya. Turun. Hari itu selamat. Alhamdulillah itu nggak ada apa-apa. Nah, cuman besokannya, ini ada cerita agak lucu tapi ini aneh baru dikasih tahu kemarin sama teman. Ceritain aja deh kalau emang bisa ceritain mah kata dia itu. Jadi pas malam keberapa gue lupa itu. Pas ngangkut, biasanya kan kalau di truk tanah itu supirnya kadang ada yang bawa bini bang, ada bawa cewek, mungkin lu pernah nemuin lah. Ya, di depan tuh nggak tahu itu cewek atau bini atau bukan, pokoknya ada cewek di dalam itu kadang. Lah kita nggak mau tahu, sebodoh amat ya kan. Lah kita penting tugas, ya kan itu mah hak dia. Dia kan kadang dibawanya ngirimnya kan jauh tuh, tanah kan dilempar bang, buat ya bahasanya udah pasti buat ngurug lah. Ngurug apa bang Odel? Ngurug proyek itulah, proyek besar gitu kan. Nah, intinya ada proyek besar lah. Nah udah gitu. Nah malam itu mau penuh nih ceritain nih mobil nih udah mau penuh. Otomatis kalau penuh kan jalan dia nih. Jalan. Nah yang satu masih tahu supir nih. Tim gue yang berempat tuh. Naik ya kan ke pintu. Pas naik buset bang lagi kayak gitu. Anjing gitu gua. Di dalam mobil. Di dalam mobil. Anjing gitu gua. Kata temen gua. Woi cepat maju. Dia naik gitu. Mentok. Enggak gitu dia. Enggak gitu bang. Anjing dia malah begini. Tanggung. Anak-anak yang di bawah lari ke samping. Ikutan. Lihat naik gitu kan. Baru udah gitu. Wah, pas sulapin. Wah kaget. Wah dia sibuk-sibuknya itu. Gua pakai segala macam gitu. Wah. Berarti nggak ada hordeng itu. Nggak ada hordeng ya? Nggak ada waktu itu. Mungkin dipikir dia nggak bakal. Supir itu dikasih tahu ketika penuh. Dia udah punya tahu nih hitung-hitungan nih penuh berapa menit dia tahu kan supir. 10 menit main nih gitu. 10 menit main lah ya kan. Yang buat nenangin pecahin gitu kan. Udah gitu. Wah itu yang lihat rame. Temen-temen yang lagi rehat nih yang bagian-bagiannya. Ini naik semua udah tarik kayak di depan ya kan. Atau dia shock langsung supir udah kaget. Viral loh situ. Rame bang. Di sekitar kan mungkin ya. Siapa emang ini? Langsung interogasi kan Bang Karama. Anak buah Bang Karama waktu itu nggak ada. Siapa ini cewek? Bini saya banget ya. Bener loh, iya bang bini saya malah mau saya juga tahu penyakit bang. Apes kata kalau kayak gini mah. Kira-kira aja lu nggak kuat banget lo katanya gitu. Nggak tahan banget lo. Udah. Lanjut tuh yang lain ngantri ini masalahnya. Buset dah. Iya bang katanya. Udah cerita itu ya malamnya besoknya pagi udah istirahat. Malam dohor bangun aja tuh tidur biasalah dohor. Pas abis sholat itu udah rame bang riuh tuh. Ada apa nih kan? Ternyata demo ibu-ibu masyarakat lah, tapi notabene yang isi ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu banyak.
demo ditutup semua tuh. Ditutupnya bukan polisi dan ditutup sama ibu-ibu semua. Sama masyarakat itu tuh akses masuk keluar tanah tuh ditutup. Ada apa gitu gua? Aduh, jangan-jangan ilegal lagi pikirannya kan. Ternyata enggak, Bang. Demo itu ternyata udah sering kali. Cuman ditutup lagi sama itu kondusif lagi tuh. Lah kalau kali ini lama, Bang. Ternyata nggak bisa dia tuh. Kenapa? Karena ternyata setelah ditelusuri yang demo itu beberapa ada orang tua korban, ada saudaranya korban yang nggak ke-expose, yang pinternya mungkin langsung ngedatangin keluarganya, Bang. Gitu loh, ke-expose. Di situ buka suara dia. Ternyata banyak, termasuk ponakan istri. Ponakan istri, dia kan usahanya isi ulang galon. Pas lagi nganter, itu keserempet mobil tanah yang lagi balapan buat ngambil rit. Kosongan berarti ya? Kosongan, kesenggol. Semua badannya habis, Bang, patah-patah. Tapi masih alhamdulillah selamat sekarang, patah-patah dulu segala macem. Itu sempat kita mau laporin. Cuma kan maaf, mereka di belakangnya kuat, Bang. Kuat dari belakang. Cuman ya ada pertanggungjawaban ada. Cuma nggak seimbang lah, nggak setimpal lah. Akhirnya 3 hari itu salah seorang ngomong, gua kemarin diem aja katanya. Kenapa? Karena gua masih ngagain tetangga-tetangga yang punya tanah itu kan dijual. Jadi mungkin yang menghargain lah, mungkin ada saudara juga yang jual tanah buat tikul gitu. Tapi kasih tahu anak gua sendiri jadi korban di sini katanya. Jadi anak dia itu pas mau sekolah waktu itu. Sekolah nyebrang, itu balapan gitu, kelindes, Bang. Bahkan malam-malam ya banyak juga yang ngomong, kalau malam gue nggak tahu hal kayak gitu. Ada yang denger nangis aja ada di jalan itu, Bang. Ada yang istilahnya ngelihat itu riuh, banyak yang ngebersihin tanah tuh di area jalan tuh yang bagian. Padahal di situ tuh hanya beberapa orang, tapi kelihatannya banyak yang bersihin. Ya mungkin nggak tahu ya korban-korbannya mungkin. Situ 3 hari, Bang, tuh 3 hari datang tuh mah dari pihak Polres sampai Polda datang. Tapi wah rame lah itu, intinya tutup lah 3 hari. Udah gitu akhirnya koordinasi semua diruntut, siapa korban, orang tuanya atau saudaranya dikumpulin, dibawa lah, Bang, ketemu sama pihak pembangun yang punyanya ya. Nah ini apa istilahnya, galian ini, proyek inilah gitu, orang-orang itu. Nggak tahu kedepannya ternyata kondusif, nggak tahu dia ada pembicaraan apa, kita nggak tahu. Intinya selang 3 hari kita berjalan lagi, Bang, seperti biasa. Jadi di sini sebenarnya bukan pegangan gua, yang notabene basic gua itu ojol sama security, tapi kadang juga kita harus berpikir kita punya anak istri, apapun akan kita lakuin, Bang, gitu kan. Nah, jadi ya sepengalaman gua itu paling di proyek galian tanah, proyek besar kita namanya. Ya wis, diminum dulu silakan. Bang Kodel nih. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Kodel saat itu jadi pekerja tutup terpal di bagian proyek galian tanah. Betul. Kan mungkin teman-teman semua udah kebayang lah gimana kondisinya lah di proyek galian tanah itu. Karena gue sering nonton channelnya KDM kan tuh, bahkan sebelum jadi gubernur gue udah nonton tuh, ya kan. Yang dimana beliau kan sering banget tuh sidak-sidak galian tanah kan. Iya, betul. Ada yang legal, ada yang ilegal. Tapi banyak kan ilegalnya, kan gitu kan. Iya. Ini mungkin udah kesebar lah itu video Kang Deddy itu kan, yang dia sidak, tutup dan sebagainya. Sebenarnya kan bukan salah dari truknya itu ya untuk masalah ilegal atau legal. Dia kan ketika ada job, ya udah gue jalan. Iya. Gitu kan untuk truk gitu kan. Bener Bang. Nah, pasti kan di situ galian tanah tuh ada pihak pemborong, ya kan? Yang borong tuh mau gali ini nih, borong deh berapa berapa hektar. Ada yang punya tanahnya, ada yang tadi tuh pekerja juga kan kayak Bang Kodel nggak tahu nih ilegal apa ilegal, yang penting dapat cuan. Betul. Kan gitu kan? Betul. Namanya hidup kan ya udah, untuk kerja untuk apa? Untuk nyari duit buat keluarga kan gitu kan. Masalah ilegal pasti ada yang ngurusin deh kan gitu kan. Iya. Nah, tapi kan banyak banget ya, semoga ini dilirik juga sama pemerintah, maksudnya yang ilegal itu
tutup lah gitu. Terus kemudian SOP-nya kan banyak yang dijalanin. Betul. Banyak kan kalau mungkin teman-teman semua sering tuh dapat berita di Jalan Parung ya kan, banyak tuh Parung. kejadian, ya kan? Yang dimana siang bolong, truk besar, dump truck gitu kan? Dump truck ya. Gede. Kita nyebutnya mobil monster. Mobil monster yang rodanya tuh gede banget. Anak sekolah pagi-pagi tuh, mohon maaf ketabrak. Ya tadi biasanya bener juga tuh. Mobil yang kosongan, Bang. yang ngebut-ngebut kan, ternyata itu buat rit biar makin banyak dia buat cuan juga kan. Tuh. Iya. Dan ternyata itulah namanya pekerjaan ya kan, yang sering pernah gue bilang tuh, laki-laki itu tidak takut mati, tapi laki-laki itu takut kalau dia tidak berguna untuk keluarga kecilnya, kan gitu kan? Siap. Apapun pekerjaannya sikat aja dulu. Kan gitu ya Bang ya? Betul. Ternyata kan resikonya gede. Sangat-sangat. Yang kelihatan nyata ya debu lah. Apalagi di atas terpal kan, atas mobil, nunggu tanah, keuruk kan pasti brrrr. Sangat-sangat. Kan gitu kan, apalagi kalau misalnya kita ngantuk, meleng dikit, drek, ke kubur kan kita amit-amit. Iya. Oke. Nah, terus kan kemudian juga kan banyak nih sebelum ke kisah Bang Kodel nih, karena gue resah juga sama dalam tertentu yang liar ya, dalam artian yang liar nggak tahu dari apanya, pagi, siang kan masih lalu lalang, dia bekas bawah tanahnya jatuh, kena panas, licin, kan gitu kan ya. Terus apalagi kalau hujan, banyak orang yang pleset dan sebagainya. Ternyata kan ada SOP juga, seharusnya ketika mobil truk itu keluar dari galian tanah, ada yang bagian nyemprotin bagian ban. Kan gitu kan, biar pas keluar jalan provinsi itu, roda tuh Meninggalkan ban. Meninggalkan tanah. jalan tanah, biar nggak kececer di jalanan. Betul. Ternyata overload ya bahasanya. Kan gitu ya. Penuh luber gitu kan ya. Ternyata main akal-akalan biar cepet penuh lah biar cepet namanya gitu ya. Iya. Oke. Tapi banyak juga tuh perusahaan yang ketika nggak nerapin SOP-nya. Contohnya tadi ketika keluar nggak ada yang nyemprotin, hasil bekas-bekas tanah ke jalan provinsi. Padahal jalan provinsi itu ada batas maksimal beratnya ya. Ternyata truknya itu bawa tanah yang overload. Jalanan licin, tambah rusak karena overload kan. Berapa ratus mobil yang lalang tiap hari. Oh iya. Kan gitu kan efeknya kan. Banyak banget. Banyak banget sebenarnya, terutama faktor lingkungan juga kan gitu kan ya. Oke. Terus balik ke kisahnya Bang Kodel nih sekarang nih ya kan. Nah, berarti kan bahasanya itu kayak seakan-akan kalau bahasa orang kerja kan kecelakaan kerja gitu ya. Logikanya kan ya. Iya. Kecelakaan kerja yang mungkin tadi tuh ngantuk, capek, apalagi kan kerja malam Bang. Malam mulai. Ya kan malam, penerangan kurang, pasti deh. Kadang jam 9 kita agak ngantuk, kayak kan. Ngantuk terus kemudian mungkin entah itu kepleset, entah itu halusinasi. Yang nimbulin misalkan ada sosok apa, dia mau lari akhirnya nyemplung di dump truck, keuruk. Kan kayak gitu kecelakaan kerjanya kan. Kalau bahasa horor itu tumbala, kan gitu kan ya. Bahasa horornya nih. Emang iya sih. Kan gitu kan. Iya. Jadi ya apapun di bidang pekerjaannya pasti ada resiko kan. Makanya kita kalau kerja tuh harus fokus. Takutnya kan apalagi proyek-proyek ini kan meleng dikit. Ya tadi orang logika juga sama sih. Orang lagi nyapu jalanan, truk segitu gedenya, diklakson. Logikanya kan pasti tahu lah. Iya. Klakson, jangan kan itu mobil gede langsung kita minggir. Ini malah dia diem. Oke ya wis. Nah, terus korban-korban yang jalan tuh banyak yang meninggal dong Bang, berarti Bang? Pasti meninggal sih. Mohon maaf ya kan? Sedikit yang selamat gitu. Gitu kan ya, sama aja sebenarnya. Sedikit yang selamat gitu kan. Tapi nggak di expose, ya kita nggak tahu kenapa. Kan gitu ya, entah itu ada alasan A, B, C, D, E, kita nggak ada yang tahu tuh, tapi nggak terekspos. Ya. Jadi, ya nggak tahu lah gimana lah. Ya. Seharusnya apalagi sekarang media sosial kan, wah Itu dia. gampang tuh. Ketika ada kejadian apa, rekam aja udah. Ya. Kita berharap viral, baru tuh diusut. Ya kita nggak tahu lah masalah itulah. Gitu Bang ya. Ini kayaknya mendem-mendem mau ngomong Enggak, apa nih? jadi gimana ya? ya perihal masalah kenapa saya bilang nggak diekspos?
ya cerita dari warga setempat ya emang banyak yang di-expose, dikondisikan dengan sikap orang-orang yang berkepentingan. Ya, oke. Salah satu yang ke-expose itu ya mungkin teman-teman juga pernah lihat yang kalau nggak salah di area daerah dekat-dekat bandara lah, kalau waktu itu mobil sampai berjejer hancur-hancur itu. Iya. Itu karena warga lihat langsung. Anak kecil korbannya, kita tahu semua. Itu ke-expose, mau tidak mau ke-expose. Yang sampai kakinya, Iya. itu kan lumayan rame itu. Walaupun itu bukan wilayah saya, rame itu. Iya, bener. Mungkin ya itu nggak bisa diumpet dengan embul ke-expose, karena siang hari, masalah siang hari. Karena siang, karena kan jam operasi kan, bukan jam operasi, Bukan jam operasi gitu dia itu. maksudnya kan. Udah menyalahi perda. Iya. Oke. Terus kemudian nih, sosok cewek itu cuma abang doang yang lihat apa udah banyak yang lihat? Banyak. Yang duduk di itu Banyak. tanpa bawa anak yang gak ada kepalanya tuh. Banyak yang lihat bang, cuman hanya beberapa yang cerita khawatir teman-teman ini kepikiran, yang baru-baru gabung ya, khususnya yang baru-baru gabung, kepikiran terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu. Berarti kalau di proyek galian tanah tuh yang paling resikonya tuh selain nutup terpal apa lagi bang? Pembersihan jalan yang tanah berceceran itu. Tanah, iya cecer di jalan tuh ya itu, tanah. Tutup terpal. Tutup terpal itu yang paling resikonya lumayan besar. Oke, gue baru ingat ada juga kadang ada pungli juga tuh, kasihan juga tuh oknum, bukan oknum ya. Ya oknum pungli, kasihan bagian yang tadi tuh supir truknya. Kadang softnya tuh gini, bawa suruh beli air botol yang 1,5 liter, tapi dihargain 20.000 dan itu wajib. Gue pernah lihat soalnya itu di kontennya KDM kan, makanya gue berani speak up. Ya kan, maksudnya jangan ada, kan kasihan juga gitu loh. Supir truk berapa sih bayarannya kan gitu kan? Betul. Dipotong lagi. Contohnya tadi Bang Kodel kan seharusnya 60.000 jadi 45.000, kan kasihan gitu kan. Seharusnya berempat nih jadi berdua. Kan gitu kan? Itu gila. Oke, itu jangan dipotong-potong lah. Oke. Terus kemudian nih, emang tempat galian tanah itu dulunya bekas apa bang? Berarti belum ada bangunan sama sekali kan kalau gitu kan? Iya. Intinya kalau di tempat tanahnya nih, lebih ke di tempat istilah gitu. Iya. Kalau tempat tanahnya kan yang disegel itu, tempat istilah itu tadinya itu hamparan sawah. Hamparan sawah, kalau dengar dari orang-orang tua dulunya di situ, itu adalah makam massal pejuang-pejuang kita. Pejuang-pejuang kita yang notabene dari Banten, kita lebih dekat Banten, dari Banten. Dan seperti jelasin juga orang tua situ, ketika emang ada proyek seperti itu harus bahasa kasarnya apa ya? Bukan bikin sesajen sih, maksudnya apa ya? Kulonun lah. Assalamualaikum, permisi. Dengan adat istiadat yang pakai orang situ. Iya. Dengar-dengar karena kebanyakan banyak korban seperti ini, ternyata nggak ada koordinasi dengan sesepuh situnya. Hal kayak gitu kan, kalau kita emang berpikir logis ya apa sih kayak gitu. Tapi jangan salah, itu masih berguna, masih ada. Masih ada. Iya, ada kayak gitu tuh ya. Masih ada. Oh, ternyata dulunya bekas kuburan gitu ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mungkin ada ya tadi udah tuh ujung-ujungnya duit. Semua tuh bisa tuh apapun yang lo pengen gitu kan. Pengen ini ratain, gali udah keruk. Dia nggak berpikir dia nggak berpikir situ. Gimana warganya kan, kalau ada perizinan kayak gitu kan pasti ke RT RW, lurah dulu, camat dulu, aparat desa, baru ke pemerintahan desa itu kan tempat itu. Harusnya. Kan gitu kan harusnya kan. Berarti kan RT RW dan lurah mengetahui bahwasanya di situ ada galian kan gitu kan. Pasti itu. Tuh kalau ilegal gue nggak tahu kenapa gitu kan. Tapi semoga jangan ada yang ilegal lagi gitu. Amin, kan ya. Dan tadi tuh jangan dipandang sebelah mata tuh warga situ kerja di situ ya, kayak tadi upahnya mohon maaf ya kan segitu dengan resiko yang tinggi. Jangan ada potong-potong lagi, upah nggak seberapa dipotong, iya resikonya bukan main. Kan gitu bang. Betul. Ya kan? Oke, nah abang sendiri pernah nggak kayak ngelihat bayangan yang mohon maaf yang pekerja situ yang udah meninggal atau mungkin menyerupai gitu? Kalau menyerupai sih enggak ya. Kalau saya pribadi sih waktu di titik kedua setelah disegel ya, titik tempatnya istri ya, saya ngalamin paling sekali atau 2 kali sekelibatan aja sih. Sekelibatan yang mana ya sama
nggak jauh beda sama yang lihat rekan-rekan lain ya. Tapi posisi saya bukan di tempat ini gitu. Hanya dia kayak ngasih warning gitu, kayak ngasih warning. Kalau bisa lu jangan lanjut gitu. Oh, oke. Kalau bisa lu jangan lanjut. Oke. Berarti di situ berapa lama, Bang Kodel, di yang tempat kedua? Tempat kedua itu karena aneh alhamdulillah langsung kerja ya, dapat panggilan kerja. Kisaran 5-6 bulanan lah. 5-6 bulan tuh ya. Dengan yang tadi tuh debu dan sebagainya kan. Wah, tiap hari disiapin susu sama istri. Susu kaleng nih. Susu kaleng ya. Maksudnya susu istri yang di kaleng. Enggak. Gimana sih? Susu kaleng nih maksudnya. Susu kaleng, karena iya. istri tahu karena resikonya kan buset debu masuk itu. Iya. Makanya kalau aneh nyebat di rumah diomelin sama istri gitu. Karena kan kalau lagi masih kayak gitu nih kerjaannya. Nggak boleh. Nanti kalau nyuci tuh baju kotor tuh ya. Buset. Iya kan? Kita biar kan rendam tuh. Kalau kerja kayak gitu, kita nggak usah pakai baju sepatu bagus. Iya. Pakai baju partai. Iya. Iya, bener. Besoknya asal kucek pagi pakai lagi, ya kan? Baju partai kan banyak, Bang. Oh iya. Bener. Banyak baju kampanye kemarin itu banyak aja. ya. Buat stok tuh kalau kerja berat tuh pakai itu aja dulu itu ya kan. aja. Oke. Nah, berarti bisa dibilang proyek ini banyak makan tumbal ya, Bang? Sangat banyak kalau menurut saya nih, kalau saya dengar ceritanya. Kalau saya pribadi kan ngalaminnya hanya beberapa, tapi ternyata setelah kejadian ini kan kebongkar. Saya tahu, walaupun saya nggak ngalamin pribadi, tapi teman-teman sumber-sumber yang saya dengar itu jelas, dan ada bahkan orang tua korbannya masih ada gitu. Oh iya. Kita doakan deh, ini kan banyak orang yang nonton nih. Ratusan ribu, mungkin kita doakan 1 juta yang nonton. Amin. Mendoakan sama-sama yang keluarga yang meninggal ya. Iya. Maupun warga, terus kemudian pekerja gitu kan. Kita doakan sama-sama semoga amal ibadah diterima. Amin, gitu Bang ya. Allah. Kita peduli terhadap sesama kan gitu. Oke. Nah, berarti di tempat Abang selama 5-6 bulan ya tadi ya. Yang kedua nih ya, kita lurus yang kedua. Berapa orang sih yang ngalamin kecelakaan kerja? Kalau yang saya tahu nih, kalau saya posisi di situ ya, itu kurang lebih 3-5 orang. Wih, 5 orang banyak loh. 5 orang. Dalam waktu 5-6 bulan ya? Salah satunya lewat itu. Oke, kasihan loh keluarganya loh. Iya, kasihan. Cuman kan yang saya dengar kan dikondisikan katanya sama. Ya itu tuh. Ya itu malah bahasanya. Jadi kasihan lagi. kalau menurut saya ya nggak sebanding lah nyawa dengan harga berapapun menurut saya. Iya, kalau betul, balik lagi ke betul. takdir ya kita. Ya mungkin itu takdirnya gitu kan ya. Oke. Berarti sebenarnya kan di proyek galian tanah itu ada SOP-nya gitu kan. Tapi ada juga beberapa galian tanah yang mungkin ilegal, nggak nerapin SOP itu gitu kan. Banyak yang tadi keluar bukan di jam operasionalnya, muatan berlebih, ugal-ugalan di jalanan, impact-nya ke warga, masyarakat sekitar yang gunain jalan itu jadi korban. Terus kemudian supirnya juga jadi tersangka, pihak perusahaannya nggak jadi tersangka. Kan kasihan lagi, maksudnya kan di situ kan. Betul. Kan gitu kan, kasihan juga sebenarnya kan. Ya semoga ya untuk supir-supir yang truk-truk besar ya, walaupun kosongan jangan ngebut-ngebutan lah gitu kan. Kan ada batas maksimal juga kan kecepatan tuh. Kalau jalan provinsi berapa, di tol berapa. Karena kan blind spotnya kan kita di bawah aja nggak kelihatan. Naik motor tuh sejajar sama ban tuh. Ya kan gitu ya. Oke. Ya wis, Bang Kodel, sebelum ditutup nih Bang, videonya kira-kira Bang Kodel punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang mungkin nonton di rumah nih? Oke. Intinya ya buat teman-teman ataupun saudara-saudaraku yang nonton lah, terkhusus buat pemerintah daerah. Kalau misalkan kita terbantu yang pengangguran, jujur kita terbantu adanya galian tanah itu. Ya kan terbantu lah karena ada kerjaan walaupun resikonya besar. Balik lagi ke tadi, apapun resikonya ketika itu urusan buat nafkah anak istri atau keluarga, kita pasti siap. Nah, cuman tolong pemerintah, perda itu benar-benar diterapkan agar tidak terjadi korban-korban berikutnya. Itu aja sih Bang. Iya benar-benar sepakat juga sih. Apa sebenarnya ya tetap peraturannya perundang-undangannya tetap lah gitu ya. Jangan karena UUD bisa nih gitu kan nih. Saya tutup udah bisa lah cincau kan gitu kan. Ketika amit-amit begitu kan dirugikan banyak banget. Gitu. Ya wis.
Ya pada intinya adalah lebih capek kerja daripada capek nyari kerja gitu Bang ya. Selagi ada kesempatan sikat aja ya. Berapapun itu yang penting yang tadi lillahi ta'ala untuk nafkahin keluarga. Betul. Kan gitu kan ya. Ya wis. Kita doakan nih semoga Bang Kodel ini sehat selalu Bang. Amin, Panjang amin, ya umur, Allah. lancar rezekinya Bang. Amin, ya Allah. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Kodel ini bukan untuk takut-takut ini. Teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Kodel, thank you banget nih ya. Alhamdulillah. Bungkus.